Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Sikalorohama Boru Simarmata dari kelas TRPL 1P. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal ujian UAS dalam mata kuliah logika dan algoritma pemrograman. Soalnya seperti yang tertera di layar, di mana kita disuruh untuk membuat program yang menampilkan perhitungan nilai akhir dan grade untuk mata kuliah logika dan algoritma pemrograman dari beberapa mahasiswa. Berarti kita perlu menggunakan array di sini untuk menyimpan nilai dari beberapa mahasiswa. Untuk rumus nilai akhir adalah 50% tugas ditambah 20% UTS ditambah 30% UAS. Selanjutnya, ketentuan untuk nilai huruf atau grade-nya, jika nilai akhir antara 100 sampai 80, maka grade adalah A. Jika nilai akhir antara 70 sampai 79, maka grade adalah B. Jika nilai akhir antara 69 sampai 59, maka grade adalah C. Jika nilai antara 58 sampai 50, maka grade adalah D. Selain itu, grade adalah E. Ini untuk permisalan nanti ya, akan menggunakan if else. Selanjutnya, layar output ya. Program hitung nilai mahasiswa. Dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat pengulangan ya, mahasiswa ke. Perulangannya dilakukan sebanyak jumlah mahasiswa yang akan diinput di sini. Selanjutnya di sini daftar nilai materi pemrograman C++ seperti tampilan yang ada di layar. Berikut adalah hasil output yang diinginkan. Baik, kita menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor kita. Seperti biasa, kita akan membuat header dari file terlebih dahulu. Kita menggunakan cout untuk menampilkan program hitung nilai akhir. Kita menggunakan inline untuk membuat garis baru. Selanjutnya adalah untuk input jumlah mahasiswa yang ingin kita hitung nilai akhirnya. Jadi ini juga akan menentukan berapa kali perulangan yang akan dilakukan. Kita buat jumlah mahasiswa. Nih, user akan diminta untuk memasukkan inputan ya. Jumlah mahasiswa. Berarti kita menggunakan tipe data integer untuk tipe data integer karena ini bilangan bulat ya. Kita menggunakan for untuk perulangan. Kita deklarasikan ininya sebagai pengontrol perulangan. Jumlah mahasiswa. Cout mahasiswa ke ditambah 1. Bisa kita copy ya.
Baik, di sini terdapat perulangan for I sama dengan 0. I kecil jumlah mahasiswa, increment I. Baik, jadi ini awalnya I diinisialisasikan 0. Lalu I kecil jumlah mahasiswa. Jika kondisi ini benar, maka ia akan melaksanakan statement-statement di dalam kurung awal ini. Misalnya, di sini jumlah mahasiswanya kita masukkan 2. Maka ini menjadi I kecil jumlah mahasiswa sama dengan 0, karena I-nya 0 tadi nilai awalnya. 0 kecil 2, karena kita masukkan value-nya 2 di sini. Maka ini akan dilakukan. Lalu increment I, berarti nilai I ditambah 1. I-nya menjadi 1. 1 kecil 2, benar, maka akan diulang lagi ini. Selanjutnya increment I lagi, nilai I menjadi 2. Apakah 2 kecil 2? Salah, maka dia akan keluar dari perulangan. Di sini nama mahasiswa kita menggunakan string, tapi data string ya. Selanjutnya, oke baik. Karena ini akan menghitung nilai dari beberapa mahasiswa, seperti yang kita singgung tadi, kita akan menggunakan array. Nah, I di sini kenapa dimulai dari 0? Kenapa nggak dimulai dari 1 aja? Jadi I kecil sama dengan jumlah mahasiswa gitu kan. Nah, karena indeks variabel I di sini digunakan untuk mengukur indeks dari variabel ini juga, indeks dari array ini juga. Jadi misalnya I sama dengan 0, baru di sini sein mahasiswa indeks ke I, indeks ke 0, berarti dia yang pertama di slot pertama gitu. Perlu diingat ya, untuk array itu menghitung indeksnya dimulai dari 0. Jadi misalnya kita buat jumlah mahasiswa 2, maka indeksnya itu seharusnya 0 dan 1 gitu. Totalnya 2. Tapi I 0 itu diperhitungkan. Makanya kita buat di sini I sama dengan 0. Jadi dia sekalian. Oke. Selanjutnya kita akan buat bagian ini, laporan daftar nilai mata kuliah. Kita menggunakan cout and line terlebih dahulu untuk membuat garis baru. Line mata kuliah. Algoritma dan program. Oke. Nah, di sini ada penggunaan garis ya. Dan penggunaan garisnya diulang-ulang. Jadi kita akan menggunakan prosedur saja atau fungsi void. Kita buat di atas sini, di atas fungsi main. Kita buat void garis, nama fungsinya kita buat garis, lalu parameternya integer g. Di sini kita buat for integer I sama dengan 0, I kecil g, I plus plus, jadi jadi di sini ada void garis, nama fungsinya garis, lalu di sini integer g sebagai parameter. Jadi nanti
di sini akan kita buat dalam pemanggilannya ya, kita panggil fungsinya, kita buat 50 di dalam tanda buka kurungnya, berarti parameternya 50. Maka di sini akan diambil itu nilai 50-nya. Nah, fungsinya itu apa? Di sini kan ada perulangan kan? Integer i sama dengan 0, i kecil g. Nah, nilai g-nya itu kan jadi 50 tadi, sesuai yang kita masukkan di sini, sesuai dengan parameternya ya. Berarti ini i-nya 0. 0 kecil 50. Misalnya benar, itu kan benar nilainya kan? Maka statement ini akan dilakukan. Akan di print ini. Garis seperti ini. Sampai i sama dengan 49. Karena 49 kecil 50. 50 kecil 50 kan salah. Nah, jadi nanti akan diulang ini sebanyak 50 kali. Oke, begitu ya. Kita coba tampilkan. Kita komentarkan agar kita dapat lihat tampilannya. Oke, ini sudah muncul ya. Ini 50 nih jumlahnya nih. Tapi dia belum di bawah mata kuliah logika. Oke, sudah. Selanjutnya nomor nama mahasiswa. Kita buat di sini out left agar tulisannya align kiri semua. Lalu set w gunanya itu untuk memberikan jarak sebanyak sekian karakter ya. Kita buat 5, maka dia akan beri jarak sebanyak 5 karakter. Selanjutnya set w kita buat 10. Kita akan mencoba membuat outputnya semirip mungkin dengan yang di soal ya teman-teman. Kita buat ini.
Oke, di sini kurang nanya. Mahasiswa tugas kerja. Nilai ini sudah sesuai ya, seperti dengan yang di sini. Ini garisnya kurang panjang. Oke. Kita panggil lagi fungsi garis. Lalu untuk output ini ya, menampilkan hasil datanya, kita menggunakan loopingnya lagi. Power I sama I kecil C jumlah siswa. Oke.
Oke. Nah, jadi ini ya, kita belum buat ini akhirnya ya. Jadi nilai akhirnya di sini 50% tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Maka akhir sama dengan 0,5 atau 50% dibagi tugas tambah 20 0,2 dikali dibagi dibagi ini dikali 0,5 dikali tugas, 0,2 dikali PS, lalu 0,3 dikali pas. Oke. Tugas indeks ke I, UTS indeks ke I, UAS indeks ke berapa? PNS baru untuk grade kita melakukan TP data chart. Oke. Lalu untuk grade kita melakukan misalnya if akhir I, ini ada ketentuannya ya, antara 100 sampai 80, berarti dia lebih besar sama dengan 80 ya. Dan akhir I lebih kecil sama dengan 100, jadi dia 81 hingga dari 80 deh, di antara 80 sampai 100, tapi dia nggak melewati 100.
grade E sama dengan grade E sama dengan A. Oke, kita copy. Satu, dua, tiga. Oke. Else if nilai akhir ini antara 70 sampai 79, berarti lebih besar sama dengan 70 sampai lebih kecil sama dengan 79. Dia di antara 70 sampai 79. Grade-nya adalah B. Selanjutnya nilai akhir lebih besar sama dengan akhir B sudah ya, B. Yang C di antara 69 sampai 59, berarti di atas sama dengan 59, di antaranya 59 sampai 69. Lalu ini 69. Nah, berarti dia di antara 59 sampai 59, grade-nya C. Selanjutnya ini nilai dengan grade D di antara 58 sampai 50. Berarti lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 58. Oke. Itu dia grade D. Selanjutnya else kita hapus ya. Else soalnya ini semua maka grade sama dengan E. Oke. Bagian ini sudah, ini sudah, grade juga sudah. Kita coba kita cek kembali ya. Oke, kita run ya. Kita akan coba run. Apakah ada error? Error grade wasn't declared in grade E and line. Mana? CPP line 76. Grade cuma mahasiswa. Oops. Mengapa kamu di sini? Ya. Can be error description akhir I sama dengan was. Oke. Mana ya tadi? Ini kurang tanda tambah. Bisa langsung. Oke. Program hitung nilai akhir. Program hitung nilai akhir. Relatif new. Ini karena untuk array kita deklarasikan dengan ini, tapi jumlah mahasiswanya belum terdefinisi karena sein-nya belum kita input ya. Jadi kita coba deklarasikan dia di bagian bawah dari tugas sampai
Nah, ini sudah jalan dia ya. Masukkan jumlah mahasiswa, kita buat jumlah mahasiswanya 2. Mahasiswa ke 1, oke. Sini di inline ya, kita tambahkan inline sehingga dari masukkan jumlah mahasiswa ke mahasiswa ke 1 ada pemisahnya nanti. Kita buat namanya Sari, nilai tugasnya ini malah inline-nya yang kebanyakan. Kita coba ulang ya inputnya. Masukkan jumlah mahasiswa 2. Oke, ini sudah ada pemisahnya. Kita buat nama mahasiswa Sari, nilai tugas misalnya 80, nilai UTS misalnya berapa ya, 90, dan nilai UAS 96. Lalu oke, sudah terjadi looping kedua. Kita buat nama mahasiswanya Sani dengan nilai tugas 80, nilai UTS 85, dan nilai UAS 90. Baik, waduh, ini di bagian satunya belum ada ya, gak ada inline, harus ditambahkan inline. Nah, kita coba lihat outputnya terlebih dahulu ya. 80, 96, 90, 86. Ini nilai akhir berarti. Kita coba saja, kita cek di kalkulator ya. CE 50. Nilai tugasnya tadi 80. Nilai tugasnya 80, 90, 96 sudah tepat ya. 80, 96, 90. 96, 80, 96, 90, 80, 96. Oh, ini terbalik ini. Nih, udah ketahuan ya. Di sini harusnya UTS terlebih dahulu, lalu UAS. Oke, kita ulang saja ya. Kita ulang lagi. Masukkan jumlah mahasiswa 2, nama mahasiswa Sari, nilai tugas 80, 90, 96. Lalu nama mahasiswa yang kedua Sani 80, 86, 90. Oke. Oh, nah, sudah cantik ya, lebih cantik tampilannya. Kita agar lebih mirip dengan soal, kita lihat ya. 80, 90, 96, 80, 90, 96 sudah tepat sesuai yang kita inputkan. Lalu 80, 86, 90, 80, 86, 90. Oke, kita coba cek hasil ya, hasil aritmatikanya apakah sesuai. Kita menggunakan kalkulator. Nah, tadi rumusnya itu kan 0,5 dikali nilainya ya, untuk tugas 80. Hasilnya 40. Kita simpan di tangannya. Lalu 0,2 dikali nilai UTS yaitu 90. 40 tambah 18 itu jadi 58 ya. Lalu nilai UASnya 0,3 dikali nilai UASnya 96. Amin. 28,8. Berarti itu 28 ya, karena kita menggunakan tipe data integer, jadi diambil bilangan desimalnya aja.
Nah, berarti 58 tambah 28 itu adalah 8 ditambah 28. What? 58 tambah 28. 86. Wah, sudah tepat ini ya. Dan kita lihat di ketentuan ini, kalau nilai 86 itu berarti di antara 80 sampai 100 grade-nya A. Dan sudah sesuai ya. Selanjutnya kita cek untuk nilai Sani. Nilai Sani itu 80 kali 0,5 berarti 40 ya. Baru 86 dikali 0,2, 17,2, karena kita pakai integer maka diambil nilainya 17 ya. Lalu 90 dikali 0,3 sama dengan 27. 57 tambah 27 sama dengan 84. Oke, dan ini diantara 80 hingga 100 dan grade-nya adalah A. Kita run lagi ya. Masukkan jumlah mahasiswa, kita buat satu, kita akan mengetes ini misalnya grade-nya E. Tuh, berarti di permisalan ini dia nilainya nggak valid ya, bukan nggak valid sih, jadi antara 49 hingga 0 ataupun 101 ya, karena 101 itu nggak ada masuk di if-nya ini ya. Coba misalnya namanya contoh nilai tugasnya kita buat apa ya, 101. Nilai UTS-nya berapa? 102. Itu kebanyakan 1002. Ini kita buat 50. Nah, grade-nya jadi E. Padahal nilai, dan karena nilai akhirnya 265. 265 itu kan nggak ada di sini kan, maka dia jatuhnya ke else gitu. Jadi demikianlah pengerjaan dari soal UAS mata kuliah logika dan algoritma. Terima kasih telah menonton.